Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang sekali saya bisa memberikan sharing ya tentang berbagai penyakit ya. Mungkin kita fokuskan ke penyakit ginjal, tapi nanti ada beberapa penyakit yang terkait ya, terutama kalau kita medical check up. Misalnya, kenapa sih saya penyakit kok kreatinin naik gitu ya? Kenapa asam urat naik? Terus kenapa tensi naik? Nah, mungkin nanti kita lihat jangan-jangan kita punya komorbid atau penyakit dasarnya diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, asam urat. Nah, itunya nantinya penyakit-penyakit itu akan mempengaruhi ginjal dan menjadi PGK atau penyakit ginjal kronik. Nah, jadi kali ini saya sedikit menggambarkan tentang penyakit yang sering banget di medical check up itu kelihatannya. Kali ini kita temanya sayangi ginjal kita mengenal penyakit ginjal kronik. Nah, kita ketahui bahwa penyakit ginjal ini ya, jadi sampai sekarang ini makin lama makin banyak ya, sehingga harus dikampanyekan nih, nggak cuma Hari Ginjal Sedunia, cuma bulan Maret, tapi kalau bisa kita sebagai kader juga mengingatkan diri kita dan keluarga pentingnya penyakit ginjal. Nah, ginjal ini kalau kita lihat anatominya, letaknya di belakang organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Jadi dia ada kanan kiri ya. Kemudian di sini ada yang namanya ureter. Ureter itu ini ya, ureter itu ada dua. Jadi dia tugasnya mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung ke bladder, bahasa Inggrisnya tuh bladder atau buli-buli, bisa disingkat buli atau kandung kemih. Sedangkan kandung kemih adalah kantong tempat bermuaranya urin. Ini kan ginjal tadi ya, bentuknya seperti kacang merah, ada dua. Jadi dia itu banyak nanti fungsinya akan kita jelaskan. Lalu yang berikutnya adalah ureter nih. Ureter adalah seperti saluran atau pipa yang tugasnya mengalirkan urin dari masing-masing ginjal menuju ke kandung kemih. Sedangkan kandung kemih, nama lainnya artinya kita bisa bilangnya buli atau buli-buli ya atau bladder, itu kantong yang untuk menampung si urin. Jadi kalau misalnya udah ada sensasi baru kita berkemih. Sedangkan uretra itu adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih lalu keluar oleh tubuh. Kalau pada wanita kan dia di atas ya. Nah, kalau pada wanita laki-laki dia tertutup di kemaluan. Jadi makanya wanita itu lebih gampang terpapar infeksi karena dia gampang terpapar. Nah, itu contoh dari atau bagian-bagian dari anatomi dari ginjal ya. Nah, jadi kalau kita belah ginjal itu ada yang namanya unit fungsional ginjal yang terkecil namanya nefron. Nah, nefron ini kalau kita belah itu isinya banyak ya sampai 1 juta. Gimana? Jadi kanan Hah? kiri itu totalnya 1 juta. Hah? Nah, ini nanti makin lama sesuai dengan usia kita Mana makin setrum? nefron kita akan semakin berkurang gitu. Jadi dia nggak ada regenerasi. Jadi begitu dia mati, nggak akan tumbuh lagi ya. Kemudian fungsi ginjal itu apa aja nih? Ternyata banyak sekali ya. Pertama, membuang sisa hasil metabolisme tubuh. Misalnya kita makan protein ya, makan daging, itu kan ada zat aktifnya kayak asam amino ya. Kemudian apalagi tuh yang glukosa ya, asam lemak itu kan bagus ya. Lalu yang pembuangannya seperti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di hasil medical check up ya, ada urium, kreatinin, asam urat. Nah, itu adalah sisa metabolisme tubuh. Jadi dia tiap hari mengeluarkan seiring dengan pipis kita. Makanya nggak heran pipis kita warna dan baunya agak pesin ya karena mengandung sisa-sisa hasil metabolisme. Lalu membuang obat dari dalam tubuh, misalnya kita makan paracetamol. Nah, zat aktifnya kan untuk menurunkan panas, membantu nyeri ya, mengurangi nyeri. Nah, lalu sisanya dibuang lewat ginjal. Kemudian dia juga menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, ya, asam basa. Misalnya kayak gelombang panas kemarin kan, itu benar-benar luar biasa tuh fungsi ginjal bekerja keras supaya nanti asupan cairannya itu dan pengeluarannya seimbang gitu ya. Kalau kita
nggak minum-minum, nanti ginjal gimana caranya mempertahankan air. Kalau misalnya tempat dingin, nah itu juga gimana caranya ginjal mengatur. Lalu juga asam basa. Kalau kita makan yang mengandung banyak daging ya, daging santan lemak itu kan asamnya tinggi. Nah, lalu nanti ginjal akan mengeluarkan basa untuk menetralisir sehingga nanti pH-nya menjadi normal atau menjadi 7, gitu ya. Dia mengatur tekanan darah. Nah, misalnya nih ada berita duka ya, ada yang meninggal dunia. Kita biasanya kan sedih ya, kadang tension naik. Lalu ginjal akan cepat-cepat mengeluarkan hormon, enzim untuk mengatur supaya tekanan darahnya nggak terus-terusan tinggi lalu dinormalkan. Itu fungsi ginjal. Kemudian memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan tulang gitu ya. Karena vitamin D yang kita dapatkan dari matahari, dari makanan, suplemen itu ternyata baru vitamin D yang belum aktif. Lalu nanti oleh sel-sel ginjal akan mengubah vitamin D ini menjadi vitamin D yang aktif. Sehingga nanti bisa dipakai untuk kesehatan tulang dan daya tahan tubuh. Sedangkan yang terakhir fungsinya adalah membantu produksi sel darah merah ya, karena dia mengeluarkan hormon yang tugasnya mematangkan si hemoglobin. Jadi kalau di bidang kami tuh dia superhero ya ternyata ya si ginjal ini gitu ya. Nah, kemudian penyebab penyakit ginjal ini ternyata penyakit dan penyebab itu banyak ya. Kita lihat dari penyebabnya. Misalnya bawaan dari lahir, kalau kita lihat kita USG kok banyak kista-kista, kan normalnya dia bagus nih kayak gini nih, nggak ada kista kan, strukturnya bagus gitu ya. Ada yang lebih muda, lebih tua ya. Nah ini kok ada kista-kista itu juga kadang-kadang terjadi ya. Kemudian ada ureternya yang harusnya cuma satu, ini ureternya yang sebelah kanan dua gitu. Nah, itu mungkin bawaan ya. Kemudian ada infeksi, misalnya di kandung kemih, di ginjal bagiannya ini nih, misalnya nih, yang di bagian atas ini ada infeksi di sini, gitu ya, atau di tengah-tengah. Nah, itu namanya glomerulonefritis ya, atau karena TBC juga bisa kena ginjal gitu ya. Atau batu bisa di mana-mana, bisa di ginjalnya, di saluran kemihnya, atau di buli-buli gitu juga bisa. Nah, atau ada juga nih tumor, terutama pada laki-laki ya, yaitu hipertrofi prostat. Bisa jinak, bisa ganas. Nah, makanya kalau ada prostatnya lebih dari 30 cc, biasanya saya rujuk ke urologi untuk dilihat lagi apakah ini pembesarannya wajar karena penuaan atau ada sesuatu yang keganasan ya, jadi harus dievaluasi. Kemudian imunologi, misalnya autoimun, dia alergi sama sel tubuhnya sendiri, terutama inti selnya. Misalnya penyakit kalau pada anak-anak sindrom nefrotik misalnya ya atau pada orang dewasa muda, lalu ada penyakit lupus, pernah dengar ya Bapak Ibu? Nah, itu juga menyerang tubuhnya sendiri. Lalu penyakit yang nggak kalah banyaknya sekarang adalah diabetes dan hipertensi. Ini yang paling favorit ya, yang menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik. Nah, sekarang kita harus bedakan kenapa ini penting supaya nanti pengobatannya agak berbeda nih. Nah, yang satu namanya gangguan ginjal yang akut atau baru terjadi, sedangkan yang satu lagi lebih dari 3 bulan. Kalau baru terjadi, biasanya patokannya 7 hari ya. Misalnya gini, kita ginjalnya tadinya bagus ya, nggak ada apa-apa, kemudian ada COVID tuh, jadi oksigen ke ginjalnya berkurang, aliran darah kurang, akhirnya apa? Gangguan ginjal akut, akhirnya terjadilah banyaklah rangkaian yang menyebabkan dia harus cuci darah. Nah, setelah dicuci darah atau hemodialisis, diobati penyakit COVID-nya, dia balik lagi ginjalnya. Jadi nggak perlu cuci darah seumur hidup gitu ya, jadi cuma sementara. Nah, itu namanya akut. Nah, tapi kalau misalnya ada penurunan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan, itu kita sebut dengan penyakit ginjal kronik. Jadi definisinya ya, ini agak-agak nggak apa-apa ya, Bapak Ibu kita belajar sedikit ya, karena ini yang menjadi panduan kita untuk medika CF selanjutnya. Nah, jadi yang namanya PGK, kenapa sih PGK nggak pernah kedengeran ya? Adanya diabetes, hipertensi, jantung, gitu aja penyakitnya ya. Ternyata PGK ini belum banyak yang tahu ya, tahunya gagal ginjal aja yang udah ujung gitu. Ternyata sebelum menuju gagal ginjal, ada penyakit namanya penyakit ginjal kronik, kita sebut dengan atau singkat dengan PGK, yaitu penurunan fungsi ginjal atau adanya kerusakan struktur ginjal yang progresif. Jadi ini nggak akan balik ke normal, dia terus saja berjalan ke kanan sampai ke ujung gitu ya, sampai ke gagal ginjal dan berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, jadi kriteria kita sebut PGK ini ya,
Ada dua nih, bisa karena adanya penanda kerusakan di salah satu atau lebih, atau kita lihat dari nilai kreatinin. Coba Bayu perhatikan di hasil medika check-up-nya, ya. Kalau kreatininnya misalnya satu atau dua, biasanya dia lampirkan LFG atau glomerular filtration rate, ya GFR. Nah, nanti lihat deh, GFR-nya lebih dari 60 atau kurang dari 60. Nah, jadi yang namanya PGK ini ya, misalnya nih, ada kebocoran protein atau albumin, kita sebut namanya albumin urea. Kemarin Dokter Sinta ada nggak dicek albumin urea atau misalnya urin lengkap dicek nggak di pemeriksaan medika check kemarin? Urin Ada? lengkap dicek. Oh, Urin dicek. lengkap dicek. Ada Ada ya? dicek. Kita Ada. lihat nih, albuminnya ada negatif, hasilnya atau positif satu, positif dua, positif tiga. Artinya secara normal gini, urin itu nggak boleh ada kebocoran protein harusnya, jadi negatif normalnya. Nah kalau misalnya ada kebocoran protein atau albumin positif satu, semakin tinggi nilainya semakin berat. Jadi kalau misalnya positif 3, positif 4, berarti itu kebocorannya banyak ya. Nah ini kalau misalnya persisten, konsisten dia 3 bulan terus ada, namanya udah PGK, walaupun cuma satu nih kriterianya, ya. Kemudian kalau kita lihat urinnya kok ada yang namanya eritrosit banyak, kemudian ada hialin gitu ya, ada sedimen, apalah gitu ya, urat gitu-gitu. Terus misalnya itu jumlahnya agak banyak dan berlangsung lebih dari 3 bulan, kita sebut dengan PGK. Ada kita nggak terasa apa-apa ya, cuma kelihatan dari urin gitu ya. Lalu misalnya kita periksa elektrolit, misalnya kalium, natrium gitu ya, apalagi klorida, magnesium, kok rendah atau tinggi-tinggi terus selama 3 bulan. Nah ini berarti kita sebut PGK juga. Atau adanya pemeriksaan, misalnya nih, kita biopsi ya, kita curiga nih ada sesuatu. Kita periksa di bawah mikroskop, ya 1 senti, lebarnya misalnya 2 mili, ada 3 potong sel ginjal, lalu di bawah mikroskop itu kok beda banget nih strukturnya nggak normal lagi. Nah itu juga namanya kelainan histopatologi. Berarti namanya PGK. Atau pas saat USG, pengen tahu screening aja gitu ya. Ternyata ada kista-kista, ada batu gitu ya, terus ada pasir-pasir, terus ada keruh gitu di ginjalnya. Nah kalau udah lebih dari 3 bulan, pada saat kita urografi atau dengan USG gitu ya, ternyata ada kelainan, itu namanya juga masuk ke PGK. Atau misalnya nih ada teman kita, dia cangkok atau transplant di Singapura atau di Cina gitu ya. Nah sekarang udah bagusan sih, udah membaik, tapi kita masih sebut dia PGK karena ada riwayat transplant. Nah, apa kriterianya kedua ini? Saya nggak ada apa-apa loh, nggak ada albumin urea, bagus banget urin lengkapnya ya, histopatologi nggak ada riwayat apa-apa, tapi kok laju filtrasi glomerusnya di bawah 60 persisten 3 bulan. Nah, berarti kita anggap dia sudah masuk ke penyakit PGK. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kuis, boleh nggak kuis? Tanya ya. Nah, kira-kira misalnya Bapak A, dia ada albumin ureanya positif satu, tapi LFG-nya 65. Masuk PGK nggak Bapak Ibu? Ulang lagi ya. Bapak A, albumin ureanya di urin positif satu, tapi LFG-nya misalnya 65. Kira-kira masuk PGK nggak? Masuk. Mbak Rita bilangnya masuk ya? Oke. Yang lain, Enggak, Bu. kenapa enggak? Karena itu kan di atas 60. Nah, jadi walaupun dia di atas 60, tapi ada kriteria penanda kerusakan terjadi salah satu saja, sudah masuk ke kriteria PGK. Gitu ya. Sekarang lagi nih kuisnya. Kita lihat ya, kok di USG-nya ada kista-kista nih, persisten 3 bulan ada, tapi LFG-nya 61. Kira-kira masuk PGK nggak? Masuk. Masuk nggak Bapak Ibu? 61 ditolerir kali, Bu. Masih Nah, dekat-dekat situ. atau dia 90 deh, tapi ada kista-kista. Kira-kira masuk nggak PGK? Masuk, Bapak Ibu? 90 masuk, Bu. Kebanyakan kistanya itu. Nah, berarti jadi gitu ya, berarti masuk PGK karena salah satu kotak ini aja nih, apakah albumin urea walaupun dia alerginya 67 gitu ya, apakah makanya jangan heran nanti hasil medika check up bilang gini, ada kista kecil tapi disuruh ke dokter ginjal hipertensi, padahal kan LFG saya kan bagus 70 gitu ya.
Nah, jadi mungkin dokter Amerika Cekap bilangnya gitu, karena ada penanda kerusakan, misalnya album ini positif satu, atau ada misalnya ada USG-nya tuh kista, walaupun cuma dua biji kecil, tapi karena sudah 3 bulan dan LG-nya misalnya masih bagus, tetap misalnya disuruh berobat ke dokter penyakit dalam atau bagian ginjal. Nah, ini dari sini kira-kira ada yang mau tanya nggak tentang definisi PGK? Jadi kalau ditanya bolak-balik tetap kita paham ya, karena dia salah satu saja sudah masuk ke kriteria PGK. Apalagi kalau LFG-nya 50, ada albuminuria, berarti masuk nggak Bapak Ibu? Masuk. Masuk banget ya, PGK banget itu namanya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, PGK ini ada kelas-kelasnya atau derajat. Kalau masih ringan namanya derajat 1, yaitu laju filtrasinya di atas 90. Kok di 90 ke atas dibilang derajat 1 sih? Nah, kembali lagi ke sini, jangan-jangan dia ada albuminuria. Tapi kok kalau kita ukur LFT-nya masih bagus ya gitu. Bisa aja ya Bu ya. Nah, kemudian kalau misalnya 2 itu antara 60 sampai 89% kira-kira ya. Nah, kalau 3 berarti kita sebut dengan sedang. Antara 30 nilai LFG-nya sampai 59. Kalau 4 namanya sudah berat, antara 15 sampai 29. Sedangkan yang disebut dengan gagal ginjal kalau LFG-nya di bawah 15%. Kalau kita lihat gambaran anatomi si ginjalnya, nah kan tadi kan kalau misalnya penyakit ginjal kronik itu berarti ada kerusakan sel-sel ginjal yang perlahan-lahan progresif. Kita lihat ya, kita foto misalnya. Kalau derajat 1, nah yang putih-putih ini artinya apa? Sel-sel ginjalnya yang sudah mati atau tidak hidup. Sedangkan yang merah masih hidup ya. Nah kita lihat nih, dia 90%, berarti yang mati kira-kira 10% lah ya. Ini namanya masih oke, masih derajat 1. Misalnya di albuminuria positif 1, tapi LFG-nya masih 90. Nah kemudian kalau stadium 2, udah mulai kelihatan nggak putih-putihnya banyakan dikit? Iya. Udah mulai ya. Nah, stadium 3, ternyata stadium 3 sudah dibagi ya, diupdate bagi 2 nih, 3A dan 3B gitu ya. Kalau 3 lebih ringan, 3B lebih berat. Kalau 3A 45 sampai 59%, kalau 3B 30 sampai 44%. Ini namanya sedang. Biasanya kalau sudah 3B diharuskan untuk datang ke poli ginjal dan hipertensi untuk dicari penyebabnya atau diobati lebih lanjut. Nah, kemudian 4, kita lihat nih, banyakan merah apa banyakan putih, Bapak Ibu? Banyakan putih. Nah, kasihan ya, udah mulai Kasihan capek banget nih. itu, Bu. Kasihan banget, tinggal 15 sampai 29% aja yang hidup gitu. Dan yang paling kasihan banget itu namanya udah gagal ginjal, di mana cuma 15% ke bawah. Nah, makanya kalau ditanya, dok, saya udah 4 nih, mungkin nggak ke 1? Balik lagi ke 1 mungkin nggak, Bapak Ibu? Enggak. 4 ke 1, 4 ke 3B-nya susah banget, Bapak Ibu. Mesti usahanya luar biasa gitu kan. Karena sifatnya progresif, makanya kita tahan-tahan gimana caranya 1, jangan cepat-cepat jadi 2. 2 jangan cepat naik kelas 3A ya. 3 jangan 3B, jangan jadi 4, jangan jadi 5. Orang mah kalau kuliah SMA, SMP naik kelas kita senang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini kita tahan-tahan jangan sampai naik kelas gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya udah stadium 5, dok boleh nggak saya alternatif segala macam gitu ya. Ada nih obat yang kayaknya udah bisa nih jadi dari stadium 5 ke stadium 3A. Nah, saya biasanya mikir-mikir tuh, obat apa ya? Selama ini sih belum ada gitu ya. Belum ada yang bisa benar-benar yang ada paling perlahan-lahan gitu. Ya, karena apa? Karena sel ginjalnya sudah banyak yang mati. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, Ya. jadi si PGK ini harus kita obati, kita buat program supaya jangan sampai beranjak terus. Kita lihat sekarang ini. Kalau dari hasil gambar ya, kalau kita lihat gambarnya, itu stadium 1 masih bersih ya, masih bagus, masih mulus ya. Stadium 2 udah mulai keriput dikit, stadium 3A, 3B udah mulai keriput banget. Nah, yang 4 ini udah kayak kacang busuk, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang ini udah kayak kecil banget. Nah, makanya kalau ditanya, kalau udah stadium 5 yang paling ujung ini, bisa nggak jadi ke stadium 1 begini? Enggak. Bisa, karena dia nggak ada regenerasi. Nah, makanya banyak teman-teman kita dan pasien-pasien itu datangnya terlambat, udah stadium 3B, 4, 5 gitu. Makanya mudah-mudahan kurikulum yang kayak gini-gini nanti diusulkan sama anggota dewan kita ya, kayak gini nih masuk kurikulum sekolah harusnya gitu kan ya, atau kuliah gitu.
supaya nanti benar-benar ada yang namanya gaya hidup sehat di semasa kecil gitu atau semasa dini gitu. Jangan sampai kita udah paruh baya baru paham gitu kan. Nah, ini yang harus kita rubah Kalau pola hidup stadium sehat. 2 dok, bisa masih ke 1 nggak? Nah, stadium DIM misalnya 1 tergantung nanti penyebabnya apa. Apakah penyebabnya itu masih misalnya protein ureanya positif 1, masih masih kecil lah, masih ringan. Diharapkan sih dengan usaha yang maksimal mungkin bisa sedikit ya, tapi ya kita lihat aja usahanya bagaimana dietnya, olahraga segala macam gitu. Tapi kalau yang untuk 3 ke atas yang agak susah. Kalau 2 ke 1 masih lumayan lah, masih reversible dikit ya. Tapi yang udah 3 ke 4, 5 itu agak susah. Paling kita jaga-jaga jangan sampai cepet-cepet ke 4 ke 5. Nah, kita lihat sekarang prevalensinya berapa orang sih yang kena PGK, Bapak Ibu ya. Ternyata penelitian di Indonesia 1 dari 10 orang, bahkan di dunia ya, dari 10 orang 1 yang mengalami PGK. Bahkan 2000 saja sudah 12,5%. Ini sama nggak dengan kita? Dengan kita banyak nih. Malah kita belum sampai ya, kita cuma 8% kan. Nah, ini udah 12, kalau bikin satu partai bisa nggak tuh Bapak Ibu? Orang PGK dikumpulin ya. Ya nggak? Nah, ini 2006, sekarang mungkin naik lagi prevalensinya bisa-bisa 20%. Lalu kita lihat di sini penyebab yang paling banyak apa ya? Ternyata nomor 1 di Indonesia hipertensi atau darah tinggi, lalu diabetes. Nah, obat-obatan yang sembarangan, tanda kutip nanti kita bahas ya, itu juga menyebabkan PGK. Lalu ada yang namanya peradangan atau glomerulonefritis, biasanya pada anak dan remaja. Dan yang terakhir biasanya ada batu yang menetap terus ya, atau tumor gitu. Tapi yang paling banyak 2 ini nih diantaranya, diabetes dan hipertensi. Nah, kenapa sih sekarang saya cerewet banget nih ngomongin PGK mulu gitu ya? Karena sampai saat ini PGK tidak dapat disembuhkan. Dia hanya bisa dihambat progresifnya seperti ini, ya kan? Nggak bisa disembuhkan total gitu, tapi hanya dihambat. Lalu memerlukan pengobatan seumur hidup. Makanya saya suka bercanda sama pasien. Bapak Ibu jangan bosan ketemu saya ya di Poliginjal tiap bulan, ketemu lagi dokter Nuli, ketemu lagi gitu kan. Karena obatnya rutin, tiap bulan tuh diambil ya kan. Bosan banget kali, lebih saudaraan daripada saya, daripada keluarga yang di luar ya. Kalau di luar kan mungkin setahun sekali, Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya. Kalau saya kan tiap bulan gitu, jadi makanya lebih akrab. Karena memerlukan pengobatan seumur hidup, jangan lepas gitu. Ya, kemudian menyebabkan berbagai komplikasi. Nah, yang paling sering adalah kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang paling banyak tuh jantung dan stroke. Makanya kadang-kadang nih ya Bapak Ibu ya, pasien kita nih belum sampai 4 udah meninggal di 3B ini karena serangan jantung, bisa jadi karena serangan stroke. Ada dia masih stadium 3B kalau ginjalnya. Tapi racun, protein urea keboncoran itu nakal banget, bisa mengganggu jantung dan kecap pembuluh darah, penyebab pembuluh darah gitu. Jadi saling berhubungan. Nah, makanya kita harus jaga jangan sampai kena komplikasi bahkan kematian ya. Kemudian berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Yang tadi tuh potensinya gimana Bapak Ibu? Ini di bawah 15% ini nih potensinya nih. Dan nantinya harus ada terapi pengganti ginjal atau PPG. Nah, singkatan tadi kan kalau PGK Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Penyakit ginjal kronis. Nah, kalau ini TPG, terapi pengganti ginjal. Ini kayak misalnya kayak saya ini, kayak kacamata. Nah, biar melihatnya enak pakai kacamata. Begitu pula dengan ginjal. Kalau ginjalnya sudah di bawah 7% atau 5%, mau nggak mau harus dibantu, yaitu dengan alat atau mekanisme ya. Nah, sekarang apa sih gejala-gejalanya kalau pasien yang kena penyakit ginjal kronik? Nah, ini juga tergantung stadiumnya. Kalau stadiumnya masih ringan begini nih, nomor 1, 2, biasanya nggak terasa apa-apa. 3A juga nggak terasa kadang-kadang. Nah, mulai 3B itu udah mulai nih. Misalnya apa? Misalnya bengkak, mudah lelah, sulit berkonsentrasi. Gejalanya mirip-mirip dengan penyakit lain ya, kayak flu, virus gitu kan. Kadang-kadang kok saya sakit mah nggak sembuh-sembuh ya, udah dikasih lansoprazol, proma, kok nggak sembuh-sembuh, ternyata diperiksa kreatininnya naik, oh ternyata PGK gitu. Jadi kalau ada mah yang nggak kunjung sembuh, cepat-cepat ke dokter untuk diperiksa lagi. Lalu buang air kecilnya berkurang, karena konsep si ginjal ini kan mengeluarkan air nggak boleh tertahan ya, dikeluarkan semua gitu, lancar gitu ya. Nah ini kok ada yang tertahan, karena ginjalnya nggak mampu mengeluarkan urin dengan baik sehingga dia menjadi tertahan di sel-sel, yaitu kakinya tuh kalau kita piting tuh kita tekan dia menjadi seperti itu lamban kembalinya.
Lalu kadang-kadang di kelopak juga, kadang-kadang di perut ya, gatal. Kenapa gatal? Karena racun-racunnya, bayangkan Bapak Ibu ya kalau di rumah ada sampah, 2 hari kira-kira enak nggak tuh? Udah baunya nggak enak ya, nanti ada segala macam serangga kan gitu ya. Nah begitu pula dengan Hmm. tubuh kita, kalau kita banyak racunnya, pastinya akan mengganggu kerja jantung, hati, organ-organ penting itu akan terganggu. Dan gatalnya tuh padahal nggak ada luka, tapi kok gatal ya? Nah itu karena toksin atau racunnya itu masih ada ya. Nah kemudian kita ulang lagi Bapak Ibu ya, faktor Hmm. resiko penyakit ginjal yang utama tadi apa? Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung pembuluh darah, misalnya stroke, penyakit jantung. Nah, intinya semua penyakit yang menyebabkan aliran oksigen, aliran darah, nutrisi ke sel ginjalnya berkurang, apapun penyebabnya, dia bisa menjadi PGK. Ya, Hmm. ada satu lagi nih yang kalian harus tahu juga, yaitu keluarga pernah nggak dinyatakan dokter untuk apa pernah sakit ginjal. Misalnya orang tua kita cuci darah, atau Hmm. orang tua kita ada yang sakit kista banyak banget gitu, atau batuk. Nah, berarti kita sebagai orang tua nih, misalnya kita sendiri, harus edukasi ke anaknya, masih remaja, masih anak, kita harus lihat ginjalnya anak-anak kita bagaimana ya gitu. Atau kita sendiri nih orang tua ada sakit ginjal, berarti kitanya harus medical check up, harus gaya hidup sehat, karena ada sedikit ya, berapa persentasenya tuh sedikit di bawah 10% sih ya, tapi ada, itu ada turunan. Hmm. Nah, kemudian ada lagi faktor risiko yang lain selain 4 tadi, yaitu umur 60 tahun ke atas. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang di atas 60? Kayaknya masih muda-muda ya semuanya. Alhamdulillah belum ada. Iya. Ya, Nah, kalau usia 10, Udah nah ada itu ya? berarti Oh, ada belum. ada proses ini ya, ada proses penuaan degeneratif, otomatis ginjal juga terpengaruh. Lalu ada kegemukan, coba deh Bapak Ibu deh, lihat perutnya deh. Nah Hmm. sekarang harus beli ya, meteran kain yang kayak di eh, penjahit Bapak Ibu. Iya, Nah iya. coba dari pusar tegak lurus ke belakang. Coba lihat deh perutnya deh. Kalau lingkar perut laki-laki di atas 90 itu namanya kegemukan. Kalau Hmm. pada wanita di atas 80. Nah ini di medical check up biasanya dilihat. Lalu ada nggak Hmm. kita nih dulu nih tanya sama orang tua kita, berat badan lahirnya kurang apa enggak? Prematur, kurang gitu ya, itu juga potensi kena PGK. Kalau kita nggak proaktif untuk gaya hidup sehat ya, seperti gitu. itu. Nah, kemudian perokok, di sini insya Allah nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Amin. Perokok juga bisa menyebabkan PGK. Kemudian lama menggunakan obat-obat antiinflamasi non steroid, misalnya apa nih Bapak Ibu? Meloxicam, yang ada kam-kamnya, piroxicam, meloxicam, natrium diklofenak, kalium diklofenak, ya, wir bintang 7, apalagi Hmm. dexamethasone, prednison, itu emang caspam sih. Benar nggak kalau kita sakit Hmm. nyeri, lutut ya, kan kita sangkanya asam urat ya. Ternyata lutut kita yang suka sakit ini kebanyakan sih rata-rata bukan asam urat ya. Biasanya itu OA, osteoartritis, karena jarak antara sendi udah mulai Oh. apa namanya mulai berkurang karena proses penuaan ya. Biasanya di atas 50 tahun. Oh. Nah, bukan asam urat. Hmm. Makanya pasien-pasien kalau saya tanya, Ibu kenapa sih beli ini piroxicam meloxicam? Habis lutut saya sakit gitu. Hmm. Ini kayaknya asam urat deh. Padahal asam uratnya mungkin nggak tinggi ya. Kan normal asam urat itu kalau perempuan di bawah 6, laki-laki di bawah 7. Mungkin ini cuma 7, nggak terlalu tinggi. Nah, yang namanya asam urat yang kayaknya nggak enak banget tuh pernah dengar apa? Yang di ini nih, di ibu jari kaki, ya kan? Atau di siku ini namanya gout arthritis. Nah, mungkin tuh karena asam urat ya, beda lagi. Nah, jadi yang di lutut ini, kalau kita obatin nanti makan obat ini terus nggak Bapak Ibu? Obat anti ini terus, kalau nyeri terus kan, makanya harus diobati atau fisioterapi supaya mengurangi obat-obatan ini. Karena obat-obatan ini ternyata keras banget untuk lambung dan ginjal. Jadi menyebabkan luka-luka di antara sel-sel ginjal. Nah, kemudian resiko yang lain adalah infeksi saluran kemih yang lama atau nggak sembuh-sembuh, berulang lagi gitu. Jadi harus di terapi yang betul ya, dicari tahu kenapa, kalau perlu dikultur urinnya supaya ketahuan infeksinya apa. Kemudian batu itu juga kalau batunya, biarin aja dia nggak terasa ini gitu ya. Mungkin kalau kecil banget Hmm. biarin aja, tapi kalau misalnya banyak gitu ya, terus mengganggu itu bagusnya sih diambil atau adalah mekanisme apakah mau di laser atau di SWL atau apa nanti tanya sama dokter urologi ya, itu harusnya dikeluarin supaya tidak mengganggu sel-sel ginjal yang sehat ya. Kemudian sakit lupus atau autoimun yang lain juga berpotensi menjadi PGK. Nah, kalau misalnya nih kita sudah
ya sudah di bawah 15% ya, atau sudah di bawah 7%, 5% fungsi ginjal kita, kan harus butuh terapi pengganti ginjal ya. Kadang-kadang kita sedih banget ya kalau dengar, aduh harus cuci darah, harus ini itu ya. Nah, ini kadang-kadang kita lihat kan Bapak Ibu ya. Nah, makanya ini promosi, apa bukan promosi ya, kampanye ini harus segera diberitahu, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya, tidak semengerikan yang kita bayangkan ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 mekanisme terapi pengganti ginjal. Ya, yang pertama namanya hemodialisis atau cuci darah ya kali ini. Lalu yang kedua peritoneal dialisis, yang ketiga transplant atau cangkok ginjal. Kalau hemodialisis kayak gini nih. Jadi Bapak Ibu lihat nggak nih? Ini ada mesin hemodialisis ya. Nah, ini ada pompanya, di sini nih ada tabungnya nih, namanya dialiser. Dialah yang berperan menggantikan fungsi ginjal nyaring, ya, nyaring. Ini yang bagus dimasukin ke darah, yang jelek dikeluarin, gitu ya. Nah, jadi Bapak ini kan seneng-seneng aja kan, nggak sedih ya, seperti itu. Nah, kenapa kita sekarang promosi nih, jangan sampai kena cuci darah ya, karena secara pembiayaan juga mahal. Satu kali cuci darah aja 1 juta bayangin. Itu yang rumah sakit daerah loh ini, yang rumah sakit tipe C gitu ya. Kalau tipe lain mungkin lebih tinggi lagi. Kalau kita misalkan harus cuci darah 2 kali seminggu, rutin, nggak boleh bolos ya. Nih bayangkan, kalau kita lihat yang stadium 5 kan kecil begini. Ini kan berarti harus cuci darah seumur hidup. Ya, nggak boleh bosan. Anggap aja rumah sakit rumah kedua kita. Ya, karena udah tinggal sedikit banget sisa ginjal yang bersih gitu, yang bagus. Nah, jadi mau nggak mau kan harus rutin. Bayangkan kalau 1 juta kali 8 kali kan 2 kali seminggu kali 1 bulan, berarti kan 8. 8 juta per bulan. Dikali 12 bulan berapa tuh Bapak Ibu? Banyak kan Bapak Ibu? Jadi walaupun kita nggak suka sama BPJS ya, karena macam-macam lah kekurangannya, tetap aja kita harus waspada kalau misalnya kita punya BPJS Bapak Ibu. Karena BPJS ini kita masih ditanggung ya, di-cover oleh BPJS. Nah, ternyata pengobatan gagal ginjal ini peringkat kedua untuk jenis penyakit yang bahaya dan tinggi gitu ya kejadiannya. Lalu bayangkan nih, menghabiskan biaya 4,8 triliun per tahun. Banyak banget ya. Sedangkan jumlah pasien hemodialisis makin lama makin naik terus-terusan. Ya. Bayangkan di Rangkas Bitung aja di Rumah Sakit Aji Dharma itu udah waiting list 30 orang. Padahal mesinnya 24 mesin. Gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan sekali ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang untuk kalau kita mau cuci darah harus dilakukan pemasangan CDL atau selang. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu ditanya sama keluarga, boleh nggak nih disuruh pasang selang sama dokter? Itu harus karena untuk menghubungkan tubuh kita dengan mesin kayak Bapak ini ya, itu harus ada selang gitu. Nah, kalau selangnya yang buru-buru nih bisa datang ke UGD sesek ya, berat, gatal gitu, udah mau muntah nggak tahan, harus segera dipasang, biasanya di leher kanan. Kenapa di situ? Karena pembuluh darahnya besar. Sehingga nanti pembuluh darah kita di dalam tubuh kita dikeluarkan melalui selang, ada selang panjang menuju mesin, bolak-balik muter gitu ya, 4 jam, 5 jam, 2 kali seminggu itu mudah masuknya ke dalam tubuh kita gitu. Kalau infus kan cuma 500 cc, 1000 cc, udah gitu. Ini nggak bisa, kalau infusi tangan ini nggak bisa untuk menggantikan cuci darah ya, harus ada selang baru. Biasanya di leher kanan atau leher kiri, kalau lagi sesak banget terpaksa di paha Bapak Ibu gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah melakukan CDL, pemasangan CDL biasanya di ronsen. Dilihat nih posisi selang Bapak Ibu lihat ya. Oh, selangnya masuk nih di atrium kanan, di jantung nih, pembuluh darah jantung gitu ya. Berarti cocok banget posisinya. Kalau misalnya pasiennya, Bapak Ibu masih ingat nggak tadi yang stadium 4, stadium 5 masih ingat nggak? Ya, nah ketika dia sudah stadium 4 nih, misalnya 16%, 20%, ya, atau 15 awal nih, misalnya atau 14, 13 gitu ya, saya biasanya sudah wanti-wanti sama pasien, Bapak Ibu, yuk siap-siap untuk melakukan hemodialisis, ya, udah dijelasin sih ya, hemodialisis. Jadi untuk melakukan hemodialisis, persiapannya apa sih ini? Namanya operasi AV fistulation. Jadi arteri sama venanya itu dioperasi, ditambung, ya kayak gini nih. Nah, ditambung sehingga nanti ada saluran baru. Nah, jadi nanti yang melakukan ini siapa? Biasanya dokter bedah vaskular ya. Jadi nanti operasinya ini bukan operasi besar, operasi sedang atau kecil ya. Nanti dikasih
lokal bius lokal, nanti arteri dan venanya seperti ini. Nih, jadi ditambung. Nah, penyambungan dan nantinya menjadi satu diameter 1 senti itu butuh waktu 2,5 sampai 3 bulan lebih. Nah, kalau sudah matang menjadi saluran baru, baru nanti dilakukan cuci darah atau hemodialisis. Ini namanya simino atau AV fistulation. Jadi saya bisa wanti-wanti ke pasien, Bapak Ibu ini kreatinin udah tinggi banget, udah laju filtrasi pembuluh udah 7%, 8%. Yuk kita lakukan pembentukan pembuluh darah yuk, namanya simino. Jadi kalau udah jadi, kalau emang harus cuci darah sudah siap, nggak usah pasang selang lagi di sini di leher gitu. Ya, ini namanya dipersiapkan atau elektif. Kalau yang Cito tuh datang ke UGD mau nggak mau harus pasang segera, karena kalau ini kan 3 bulan baru matang, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua apa sih? Selain cuci darah ada alternatif lain nggak ya? Kan kayak kita kan aktif, ya males banget ya datang 2 kali seminggu ke rumah sakit kan gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak bisa nih kita di rumah aja deh ngerjain sendiri. Nah, lakukan aja ini peritoneal dialisis. Jadi, ini kayak ibu ini ya. Jadi dia dimasukkan ini nih namanya kateter Tenkov. Kateter Tenkov ya panjangnya bisa segini. Ya, nanti sepertiganya taruh di luar, yang 2/3-nya di dalam. Ditanam terus-terusan ya, jadi nggak keluar masuk. Nanti ada tali pinggang yang gunanya menaruh atau menempatkan si selang yang keluar ini ya, jadi nggak kelihatan. Nah, dia itu dilakukannya ini ya, kalau masukkan cairannya ini bisa 3 kali atau 4 kali, tergantung urinnya. Semakin sedikit urinnya mungkin 4 kali sehari. Misalnya pagi, siang, sore, dan mau tidur. Kalau yang 3 kali berarti pagi, siang, dan mau tidur ya. Yaitu kita memasukkan kantong cairan 2 liter seperti ini kayak infus ya. Ini di rumah nih atau di tempat kerja, di sekolah gitu ya. Nanti cairannya kita drop ke rumah sebanyak 1 bulan tuh. Misalnya kalau 3 kali kali 30 berapa Bu? 90 kantong ya. Nanti prosesnya ini mengalirkan air ya seperti ini Bapak Ibu. Mengalirkan air dari sini ya masuk ke kateter terus ke perut ini, lalu nanti tunggu itu 30 menit. Nanti dilatih dulu ya. Ayo latihan dulu nih cara cuci tangannya, pasangnya gitu nanti dilatih. Kalau emang udah pinter, kita baru operasi pemasangan kateter tadi. Nah, sekarang yang fungsi ginjal itu di mana? Ternyata Allah menciptakan pembuluh darah perut ini luar biasa, Masya Allah ya. Ini pembuluh darah di perut ini sebagai pengganti ginjal, pembuluh darah ginjal. Jadi dia bisa menyaring tuh, ya yang kreatinnya tinggi dikeluarin. Nah, nanti dikeluarinnya lewat kantong yang di bawah ini. Misalnya Bapak Ibu nih, misalnya hari ini pagi masukin cairan yang baru kan, lalu kita mau berangkat kerja nih, itu belum keluar kantongnya, kantong yang bawahnya, air urinnya belum keluar. Nanti siang kita masukin yang baru, nah ternyata udah ada nih kantong cairan yang tadi pagi, udah keluar, lalu kita catat. Nanti sore masukin yang baru, yang siang udah keluar. Mau tidur masukin yang baru, yang sore udah keluar. Bentuknya sama kayak urin, warnanya di kantong bawah ini. Nah, itu ya kira-kira CAPD ya namanya ya. Kalau yang sekarang dan di luar negeri terutama ya udah mulai masuk mesin otomatis peritoneal dialisis. Jadi kalau kita tidur, kita pasang-pasang ke kateter peritoneal kita tidur udah cuci darah tuh. Otomatis pagi-pagi udah seger, udah lepas-lepas lagi gitu ya. Nah, ini baru ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin nih, baru satu. Bayangkan. Kita kalah tertinggal ya dari teknologi di luar ya. Dan di cover asuransi kalau di luar. Nah, jadi peritoneal dialisis ini tingkatannya continuous ambulatory peritoneal dialisis menggunakan membran ya, membran yang tadi tuh yang pembuluh darah di perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Kemudian yang berikutnya ada transplant. Nah, Bapak Ibu jangan takut ya dengan kata-kata transplant atau asing karena memang sekarang transplant itu lagi digencar-gencarkan kita berbagi dengan manusia lain, dengan saudara ya. Nah, transplantasi ginjal di Indonesia itu baru donor hidup, bukan donor mati. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, ada yang misalnya mati bata kotak, ya dia nggak penyakit ginjal, tapi dia mati karena penyakit yang lain. Lalu kalau di mana ya, kalau nggak salah di Hongaria atau di mana ya, itu setiap warga negara diharuskan loh memberikan donor gitu. Ada tuh di suatu negara yang itu dianjurkan atau sudah menjadi kewajiban warga negara itu kalau dia meninggal itu boleh mau memberikan donornya. Jadi baik banget ya. Gitu. Jadi misalnya korneanya dikasih ke orang, ginjalnya dikasih ke orang gitu ya. Itu yang ada suatu kebijakan suatu negara ya. Nah, kalau di Indonesia ini masih wacana. Jadi baru transplantasi hidup.
Yaitu donor hidup itu artinya apa sih? Misalnya kerabat, suami ke istri, istri ke suami, ibu ke anak ke ibu gitu loh. Adik ke kakak, ponakan ke om gitu ya. Jadi masih kerabat, sepupu gitu masih boleh. Dan itu harus dibuktikan dengan pengacara, advokat gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Jadi nanti ada komite etik yang menilai apakah ini perdagangan organ atau tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah kena penyakit ginjal kronik, sudah stadium 5, alhamdulillah ada nih saudara kita yang memberikan donor, yang mau memberikan ginjal kita gitu ya. Berarti ginjal kita yang lama nggak usah diangkat ya, Bapak Ibu ya, biarin aja taruh situ. Nanti yang baru itu, baru nanti disambung. Nah, jadi kayak gini, bentuknya kayak gini. Jadi nanti ginjal itu ditaruh di pinggang kanan atau pinggang kiri ya, tergantung nanti posisinya. Saya lihat ya Bapak Ibu. Jadi yang nanti pembuluh darah sama pembuluh darah paha sama pembuluh darah donor. Nanti yang biru juga sama nih. Kayak gitu ya. Jadi disambung-sambung yang ureter juga disambung ke buli-buli penerima gitu. Jadi nanti operasinya ada 2 kamar, satu yang menerima, satu yang ngasih, bareng-barengan kurang lebih 5 sampai 6 jam bareng-barengan operasi. Gitu ya. Kira-kira itulah gambaran dari transplant ginjal. Nah, kalau transplant itu di RSCM itu sudah dilakukan, bahkan sudah 500 orang ya, melakukan transplant ginjal itu sudah di-cover oleh BPJS. Biasanya tiap hari Selasa ya. Nah, ini sekarang makin lama makin waiting list, makin lama ya daftar punggungnya. Dan ini Bapak Ibu ada yang bisa nebak nggak berapa sih biaya transplantasi ginjal di RSCM atau di Rumah Sakit Umum Daerah kelas A ya? Kalau di swasta lebih mahal ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Satu lili tahu nggak Ustaz? Berapa kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu Belum, berapa biaya ini? belum tahu Bu. Nah, yang lain mungkin tebak aja berapa juta? Transplantasi ginjal. Tebak aja ya Bu, 30 juta. Lebih Lebih Mbak? ya? Kurang. Hmm. 50. Kurang. Aduh, 100. 100. Kurang Masya Pak. Allah, kurang banget berarti. Banyak banget. Kurang. 200. Kurang. 300. Kurang. Waduh. 200 juta. 450 juta. Masya Allah, lah, Masya Allah. Satu Allah. ginjal doang itu ya Pak ya? Mm-mm. Nah, itu di-cover oleh BPJS. Tapi nanti ada pemeriksaan HLA atau pencocokan organ yang ditanggung oleh kita sendiri. Misalnya sekitar totalnya tuh antara 20 sampai 25 juta. Itu tambahannya. Masih lumayan nggak Bapak Ibu? Ya lumayan lah separuhnya. Untuk kita BPJS kelas 2, kelas 3 nggak apa-apa ya. Itu bermanfaat banget gitu. Karena masih di-cover. Tadi itu peritoneal dialisis juga di-cover oleh BPJS. Jadi manfaatkan ya. Nah, misalnya gini Bapak Ibu. Ini konsep yang terakhir ya untuk tenaga pengganti ginjal. Misalnya udah cuci darah nih. 2 tahun, pengen aja pengen ke CAPD. Tapi kalau emang dia bagus, perutnya bisa, boleh pindah ke CAPD. Nah, kalau CAPD-nya kayak Krisdiantoro cuma 15 tahun nih. Misalnya dia mau balik lagi ke udah nggak bisa lagi, nggak efektif lagi, dia bisa kembali ke HD. Gitu ya, bisa kombinasi suatu saat dia butuh ini, kombinasi gitu ya, atau nggak bisa lagi di sini, balik lagi ke cuci darah. Misalnya, alhamdulillah nih ada yang mau donor. Nah, dia bisa dari HD bisa ke transplant, atau CAPD ada donor bisa ke transplant. Tapi kalau sudah transplant, Bapak Ibu ya, kan kita nggak dokter nggak bisa jamin ya, Bapak Ibu ini pasti bisa 15 tahun bertahan. Kita nggak bisa karena pencocokan organ itu kita kan berusaha nih semampu kita ada obat-obatan sebelumnya sesudahnya ya supaya nggak ditolak ya oleh tubuh kita itu ada yang panjang 15 tahun, tapi ada juga yang cuma 4 tahun, 5 tahun. Kembali lagi kreatinin naik. Misalnya dia gaya hidupnya juga nakal nih. Ya, makanya nggak dijaga, nggak olahraga gitu ya, merokok lagi. Ya udah, balik lagi lah dia nanti ke cuci darah gitu. Ya, jadi balik lagi dia ke TPG gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa pastikan apakah dia berapa tahun, tapi kita berusaha semampu kita untuk bisa lama. Jadi mitra keluarga ada yang minta rujukan ke RSCM itu sampai 20 tahun, 15 tahun ada ya yang sudah transplant gitu. Nah, Bapak Ibu, kapan nih? Jadi yang kita masuk ke medical check up ya, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya kalau medical check up itu kan di umum nih, ya Bapak Ibu misalnya belum ada kelainan, nggak ada apa namanya, nggak ada keluhan gitu kan. Ini namanya pasien umum nih.
dia belum beresiko, masih oke-oke aja, gulanya masih bagus, tensi aman gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pas lagi medical check up ada hipertensi, berarti kan sudah beresiko nih. Hipertensi lah, ada diabetes, kolesterol, asam urat, apalagi tuh batu gitu kan. Nah, ini kita pencegahannya bagusnya gimana? Dari yang belum sakit, jangan sampai dia beresiko gitu kan, dengan gaya hidup sehat. Lalu dengan kalau sudah beresiko, kita jangan kecil hati. Ayo, kita semangat olahraga, makan obat yang teratur, ya supaya jangan sampai ada kebocoran protein. Karena ginjal itu penanda kerusakan awal itu biasanya proteinnya suka ada yang keluar, gitu. Jadi kita jaga jangan sampai keluar bocor protein ya, gitu. Nah, kalau sudah proteinnya keluar, kita jaga jangan sampai kreatin ini makin lama makin naik. Tadinya 1,5. Bulan depan kok jadi 2. Nanti 3 bulan lagi jadi 2,5 kan gitu ya. Nah, itu jangan sampai naik-naik lagi kreatininnya, jangan sampai derajat 2, 3A, 3B, 4 kan gitu Bapak Ibu. Lalu kalau sudah gagal ginjal dengan laju filtrasinya 15%, kita anjurkan terapi pengganti ginjal. Walaupun sudah cuci darah, kita usahakan kualitas hidupnya baik, masih bisa beraktivitas, berdakwah, berdagang gitu kan. Jangan sampai wafatnya jangan cepat-cepat kan kita pengen gitu. Kita ikhtiar sampai cepat meninggal. Nah, kemudian gimana nih kalau kita udah kena diabetes, hipertensi, gimana caranya? Ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah kena darah tinggi, jangan takut bilang gini nih, kalau kena diabetes, hipertensi, makan obat terus jadi gagal ginjal dong, jadi menyebabkan kerusakan ginjal. Ada nggak yang mikir gitu Bapak Ibu? Ada, Bu. Nah, justru dengan obat-obat yang dipilih oleh dokter, ya misalnya obat diabetes, kita kasih metformin lah, misalnya ada aspirin, insulin misalnya, justru dengan kita mengendalikan gula darah, artinya nanti ginjalnya akan terselamatkan, akan terbantu, gitu. Karena kalau gulanya tinggi, ya dia bisa merusak dinding pembuluh darah, nanti dinding pembuluh darahnya menyebabkan banyak radikal bebas sehingga oksigennya jadi diambil, nggak nyampe ke ginjal. Jadi malah melindungi ginjal, obat-obat gula, obat darah tinggi, sama juga darah tinggi itu juga. Darah tinggi yang terus-terusan tinggi merusak dinding pembuluh darah, ujung-ujungnya oksigen kurang, akhirnya apa? Jadi rusak deh si ginjalnya. Nah, jadi yang nggak benar itu gini, obat-obatan yang tadi saya bilang tuh yang nggak benar. Obat-obatannya harus coba 3 hari, 4 hari, dia minum terus-terusan. Ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, jadi minum lagi, berulang-ulang, akibatnya luka deh ginjalnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan ginjal. Itu yang nggak boleh obat-obat itu. Tapi kalau obat-obat kolesterol, atau vastatin, ya obat-obat apalagi tuh, darah tinggi, amlodipin, valsartan, itu semuanya bagus, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian jagalah tensi kita di bawah 140/90 kalau yang sudah darah tinggi. Lalu yang diabetes, patokannya jangan cuma gula darah puasa. Alhamdulillah nih gula darah puasa 120, sewaktunya di bawah 200, tapi sekali-sekali coba kita cek HbA1c kita itu di bawah 7%. Kalau yang masih muda bisa 6,5% gitu. Ya, itu HbA1c. betul-betul diakurat. HbA1c itu ikatan antara Hb dengan gula. Sampai 7. Nah, jadi itu lebih akurat ya, menggambarkan kondisi 3 bulan terakhir kita nih, gula kita gitu ya. Nah, ini ada loh di BPJS, harusnya bisa dicek. Nah, jadi bagaimana nih supaya kita mencegah jangan sampai kena PGK, jangan sampai jadi stadium yang makin tinggi ya. Pertama, jagalah tetap aktif dan fit. Jadi alhamdulillah kita udah warawiri Bapak Ibu ya. Sudah tenang nih kita lihat. Tapi aktifnya jangan cuma ke kantor, balik lagi ya gitu. Tapi yang namanya olahraga gitu ya, itu juga harus dijaga. Kemudian kendalikan tadi ya gula darah, tensi, makan sehat, jaga berat badan kita jangan kegemukan Bapak Ibu. Ya, normalkan kolesterol, asam urat, minum yang cukup, jangan merokok otomatis ya, dan jangan makan obat sembarangan. Kemudian periksalah ya setahun sekali atau 2 tahun sekali urin lengkap ya, urin lengkap diperiksa, tapi jangan sampai, tapi gini Bapak Ibu, jangan yang putra yang perempuan jangan lagi haid ya, atau nifas itu wajar kalau nanti bercampur dengan darah gitu. Jadi kalau yang haid biasanya kita suruh ini dulu, tunggu dulu sampai haidnya selesai, baru kita cek ya. Nah, kemudian kalau deteksi dini PGK gimana sih? Ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan untuk anak-anak SMP, SD, ya, yaitu dengan pemeriksaan urin lengkap pada waktu anak-anak SD, SMP ya. Itu penting loh untuk mencegah atau mendeteksi ada nggak sih yang ada kebocoran protein di usia muda. Nah, itu bagus tuh. Ya, kalau ada di sini yang tugasnya di sekolah, itu bisa diumumkan tuh. Masuk aja ke program uang tahunan anak-anak sekolah ya, nanti bisa mendeteksi adanya penyakit radang ginjal di awal ya.
Itu contohnya deteksi dini. Nah, ini ya jadi ya, kalau Bapak Ibu ya. Jadi jangan berasumsi itu ya. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, gimana nih lakukan hidup sehat? Pertama nih, makanlah sayur dan buah-buahan yang banyak. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir makan sayur bikin asam urat itu keliru Bapak Ibu. Yang namanya asam urat sebetulnya banyaknya di mana sih? Nanti saya share ya. Sedangkan sayur ada sih urinnya tapi nggak terlalu banyak. Jadi banyak manfaatnya dari mudorotnya gitu. Ya sayurnya boleh apa aja kok ya. Misalnya saya kalau sayur bayam pasti sakit ya udah cari jangan bayam aja yang lain gitu ya. Kan banyak tuh brokoli, wortel, tomat gitu ya. Jagung muda gitu kan banyak. Nah, ternyata kalau kita mengkonsumsi sayur dan buat minimal sayur berapa sih 2 mangkok lah gitu. Jangan cuma 1 sendok tapi mangkok gitu. 2 mangkok sehari dan buah-buahannya itu potongan buah 1 mangkok 1 hari atau 2 buah utuh itu mengurangi kita terkena penyakit ginjal kronik dan kanker ya juga sembuh jadi bagus sekali ya. Nah jadi yang sekarang ini yang namanya 4 5 sempurna sekarang kita bergeser konsepnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu kayak gimana sih? Ini nih kalau kita piringnya begini Bapak Ibu, jadi sepertiganya ini bayangkan ya sepertiganya itu sayur, sepertiganya nasi karbohidrat ya, misalnya jagung rebus, kentang rebus ya, Telur. nasinya lah pokoknya. Nah sepertiganya ini nanti dibagi dua nih. Kalau anak dibagi 3 ada susu kan, kalau kita mungkin dibagi 2 yaitu lauk pauk sama buah-buahan. Nah gitu ya, kira-kira begitu sepertiganya. Nanti kapan-kapan karena waktunya mepet, nanti akan saya share aja ininya ya, PowerPoint-nya. Coba nanti dibaca. Oh ini loh yang namanya sumber vitamin A ada di hati, kuning telur, buah-buah oranye dan kuning gitu ya, sayur warna gelap, ada di pepaya, jeruk dan sebagainya. Ini kalau bisa ada lah divariasikan sehari itu, misalnya makan pepaya sama jeruk, besok apa gitu yang lain ganti-gantian ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat lemak-lemak yang kita makan apakah sudah lemak yang jenuh atau tidak jenuh tuh ya nanti dilihat deh. Kalau bisa jangan lemak yang jenuh karena lemak yang jenuh itu meningkatkan kolesterol dalam pembuluh darah kita, juga di hati nih namanya perlemakan hati ya, juga di perut. Jadi perut kita jadi kayak orang hamil ya, jadi tebel karena banyak lemaknya. Nah, jadi kita anjurkan untuk makan makanan yang rendah lemak, misalnya alpukat, chia seed, ya, tofu tuh kayak tahu gitu ya. Terus misalnya kacang-kacangan juga bagus nih, misalnya almond ya, tapi agak mahal sih Bapak Ibu ya. Tapi kita coba ya, kita lah ya, minyak zaitun, butter itu lebih baik daripada mentega. Nah Bapak Ibu jangan menggoreng dengan mentega ya, itu kurang bagus, banyak asam lemak. Oke, gitu. yang sudah darah tinggi atau yang ada keturunan darah tinggi, jangan sampai kita tinggi garam. Ternyata dari penelitian, kita itu sangat sensitif garam. Makan garam dikit aja udah meningkatkan tensi. Nah, sekarang bahan apa aja sih? Makanan apa saja yang ada di banyak garamnya ya? Pertama yang asin-asin, telur asin, ikan asin, keju, kerupuk, kecap. Wah, kayaknya sehari-hari kita nih Bapak Ibu ya. Mie instan, makanan dalam kaleng, bumbu penyedap vetsin, kornet, dan lain-lain ya. Jadi ini dikurangin. Jadi Bapak Ibu kalau beli kemasan, saya biskuit, lihat aja kadar natrium, sodium, salt, nih kayak gini Bapak Ibu. Itu jangan sampai lebih dari 5 gram atau 6 gram per hari ya. Karena itu kalau lebih hati-hati bisa menjadi hipertensi. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini aja udah 250 kalori ya, tinggi kan? Gulanya udah 27 gram, setara dengan, bayangkan, setara dengan 7 sendok gula. Lalu kandungan garamnya boleh lihat nggak nih? 4,5 gram. Jadi udah hampir di atas 1 hari gitu ya. Nah ini makanya kita kok udah muda-muda kena hipertensi ya. Ternyata makanan kita banyak mengandung garam. Nah kemudian yang kedua selain kita makan yang bergizi, yang kedua adalah latihan fisik. Latihan fisik itu bagusnya sih ada pemanasan, latihan inti pendinginan ya seperti itu ya. Teratur idealnya kan 3 kali seminggu ya. Jalan tiap hari gitu ya. Kemudian ada yang namanya fase pemulihan, misalnya hari ini olahraga yang terus-terusan tuh yang 30-40 menit, besoknya istirahat tapi mesti jalan gitu ya, besoknya itu olahraga, itu lebih baik lagi. Nah kemudian jangan lupa berjemur matahari, karena vitamin D-nya bagus tuh dari sinar matahari ya, tapi jangan lupa pakai sunscreen, walaupun laki-laki juga pakai Pak, karena kalau nggak bisa flek-flek, bahkan kena kanker kulit ya. Jadi dianjurkan bapak-bapak, ibu-ibunya jangan pelit sama suami ya. Kasih sunblock ya. Lakukanlah pemakaian sunblock itu setengah jam sebelum keluar rumah.
Ya, biasanya tuh kalau kita tuh pakai sandok kalau ibu-ibu muslimah itu habis sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar. Kenapa asar pakai juga? Karena masih ada. Nah, Bapak Ibu banyak nggak di sini yang megang HP? Ternyata HP ini radiasinya lumayan nggak banyak. Ini juga harus ada sunscreen juga. Karena kalau nggak bisa flek-flek hitam. Ibu-ibu yang masak juga harus pakai sunblock. Ya, supaya radiasi dari masak itu, panas-panas kompor itu juga nggak menyebabkan kita flek-flek. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kapan kita berjemurnya? Memang dari penelitian antara jam 7 dengan jam 11. Tapi bagus juga tuh jam 9 sampai jam 10, tapi nggak usah banyak ya. Cukup 25 menit sehari itu ya. Misalnya saya nggak bisa tiap hari, ya udah deh dua kali atau 3 kali seminggu gitu. Tapi benar-benar berjemur ya. Ya pakai kerudung nggak usah buka jilbab. Ternyata reseptor vitamin ini ada di muka dan telapak tangan. Nah ini Allah sudah atur vitamin D reseptornya. Yang berikutnya nggak usah merokok ya, otomatis sudah pada tahu Bapak Ibu. Nah jadi kita lihat ya di sini konsepnya ini mungkin sedikit lagi. Intinya kita kan disuruh banyak bergerak ya, banyak makan yang begini bergizi ya. Kalau syukur-syukur Bapak Ibu suka ikan yang bersisik itu ternyata banyak mengandung omega 3, 6 dan 9 ya Bapak Ibu. Nah, ternyata dari penelitian karbohidrat yang bagus untuk diet ya atau mengurangi gula itu ternyata jagung dan kentang ya yang direbus. Jagung dan kentang. Kemudian nah ini nih, makanan yang 3 asam urat tuh apa aja sih nih? Otak-otak ya. Nah, jeroan-jeroan ya kan? Daging bebek gitu. Sebaiknya dihindari kalau sudah asam uratnya tinggi. Nah, ada juga sih purin, ini boleh kok dikonsumsi tapi jangan terlalu berlebihan misalnya nih. Ya, tapi kayaknya sih kalau saya lihat tahu tempe kalau kita makannya cuma seminggu 2 kali sih masih oke lah ya. Bayam juga masih sebulan sekali nggak mungkin kita tiap hari makan bayam kan. Nah, seminggu sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini nih yang biasa kita makan, betul Bapak Ibu? Habis rapat, lapar, wadah, udah langsung deh kita cari kuliner, betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang bikin kita asam uratnya naik, kolesterolnya naik ya, itu yang menyebabkan penyakit ginjal kronik lama-lama. Oke, jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan olahraga ya, misalnya gini. Nah, sekarang kan kita umurnya udah ada nggak di sini yang masih 40? Biasanya lebih dari 50 ya Bapak Ibu ya, yang di sini. Udah lebih, Bu, ya? Kalau lebih dari Ya, yang di lebih dari atas 50. ya, kalau lebih dari 50, namanya lolita ya, lolos 50 tahun. Biasanya kita Lolita. olahraganya yang cukup aman, jangan yang terlalu berlebihan. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa jangan yang kompetitif, maksudnya badminton gitu kan, apalagi itu tenis ya. Coba deh, kenapa? Karena itu kalau kompetitif itu jantungnya takutnya nggak kuat. Harusnya diperiksa aja deh ke dokter gitu ya. Nah, dok, saya terutama dokter rehab medik yang cocok untuk pertanyaan ini. Betul nggak saya boleh tenis meja lah, tenis lapangan lah gitu kan? Coba dilihat dulu deh fungsi jantungnya. Nah, kalau kayak kita nih yang umurnya 50 tahun ke atas, yang cocok misalnya sepeda statis ya, senam gitu ya, jalan cepat, olahraganya misalnya lari-lari kecil gitu ya, yang pokoknya yang ini deh, yang betul-betul nggak terlalu berat, bukan kompetitif tadi ya. Nah, ini cocok nih untuk yang manula, osteoartritis, yang berat badannya berat ya. Lalu treadmill juga boleh ya dengan disesuaikan. Lalu yang suka berenang, nah ini cocok gaya dada nih untuk usia 50 tahun ke atas cocok ya. Kalau gaya bebas kan lebih berat Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian medical check up ya tahun sekali kalau usia di atas 50. Nah, jadi intinya kalau kita sudah ada bintang-bintang dari hasil medical check up ya. Nah, usahakan tensi kita tuh sekitar segini, 130/85. Lingkar perut jangan lupa dikurangin ya. Wanita di bawah 80, laki-laki di bawah 90. Udah rasa, ya boleh lah. Kalau diabetes, idealnya segini nih, 110 ke bawah ya. Kalau udah diabetes, 130 deh, masih agak-agak toleransi ya. Trigliserida di bawah 150, HDL di atas 40 laki-laki, wanita di atas 50. Lalu yang LDL ya, kolesterol yang nakal, yang jahat itu kalau bisa di bawah 100, kreatinin di bawah 1,2, SGPT di bawah 35, ini fungsi hati ya SGPT ya. Asam urat yang perempuan di bawah 6, laki-laki di bawah 7 ya, dan lain-lain. Kemudian kita lihat ya Allah, kita beliau ya, Prof. Emil Salim ya, umurnya tahu nggak berapa Bapak Ibu? Berapa? Udah di atas
85 apa hampir 90 tuh. Ya, Oh iya, Menteri apa Menteri nih? Keuangan. Bukan. Lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup ya. Ya, terus ini nih. Nah, Masya Oh Allah ini. ya, jadi menjadi contoh ya orang yang sehat ya. Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri usia 94 tahun. Kalau kita di sejarah siapa namanya? Eh, Muhammad apa sahabat Nabi yang rumahnya dipakai Rasulullah waktu di Madinah yang Al Ayyubi itu ya. Siapa namanya Al Ayyubi ya? Dia meninggal ketika mau membebaskan Konstantinopel di usia 90 tahun ya. Kalau Bapak Ibu ke Istanbul, itunya ada di situ makamnya. Nah, dia usianya 90 tahun masih ikut perjuangan untuk menaklukkan Konstantinopel walaupun gagal ya. Dia minta pengennya kuburannya dekat-dekat itu Hagia Sophia ya sekarang di Istanbul. Itu usianya 90 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu terakhir, yuk kita makan makanan seimbang, minumnya cukup kalau perempuan 2 liter, laki-laki 2,5 liter. Kalau mengukur persisnya sih 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan ya. Lalu olahraga rutin, jangan lupa berjemur matahari, tidur cukup, jangan begadang, berpikir positif, jangan stres. Ini yang vaksin-vaksin mungkin ada pro kontra ya, nanti bisa didiskusikan. Intinya kalau saya sih yang paling ganas itu ya, kalau bisa divaksin Bapak Ibu, yaitu hepatitis B. Itu kalau bisa jangan tawar-menawar, karena hepatitis B itu berpotensi menjadi kanker hati, ya, sirosis. Itu, aduh, gak enak banget kalau udah kena kanker hati ya. Lalu yang paling parah untuk wanita, kanker leher rahim, sel cervix. Itu saya sedih kemarin ada teman anak saya umur 24 tahun kena kanker leher rahim meninggal. Mahasiswa kedokteran di FK UIN ya. Penyebabnya virus HPV, human papilloma virus, itu insya Allah bisa dicegah dengan vaksinasi HPV ya. Lalu ada lagi macam-macam, ya udah intinya itu